Selamat sahabat bagi kita semua. Pada sahabat ini saya mengucapkan selamat sahabat kepada kita, kepada tamu-tamu yang mungkin yang kelihatan tidak banyak, tapi yang tidak kelihatan ada banyak bersama kita. Malaikat-malaikat Tuhan bersama kita pada sahabat ini. Pada sahabat ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada pendeta majelis yang memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan khotbah. Dan juga sepanjang sahabat ini jadi kita sudah mendengarkan lagu spesial ya yang dibawakan oleh dari kita Sisil ya, The Next Indonesian Idol tahun berapa, persiapkan dari sekarang ya, luar biasa. Ini pasti turunan Pak Sinaga ini atau mungkin Ibu Sinaga kali ya, luar biasa. Nah, selanjutnya mendengarkan cerita anak-anak yang dibawakan oleh Kak Nia ya. Ini Master Guide Kak Nia. Jadi kita panggilnya kakak. Terima kasih sudah membawakan dengan baik. Dan yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Bakti Wanita Advent yang sudah membawakan lagu spesial. Baik, pada sahabat ini saya membawakan judulnya sekedar informasi. Mungkin saudara nggak pernah dengar khotbah sekedar informasi apa sih gitu. Tapi ini relevan ya untuk saat ini, sekedar informasi. Saya lahir dari keluarga Advent dari kecil. Jadi dari kecil itu saya ada renungan pagi, renungan malam. Saya biasa mendengarkan cerita Alkitab ya. Cerita Alkitab, semua cerita Alkitab saya sudah dengarkan. Jadi tidak salah kalau saya selalu dapat nilai-nilai yang tinggi di mata pelajaran agama. Karena apa? Dari kecil saya sudah mendengar. Jadi saya percaya anak-anak kita di sini juga yang suka mendengarkan firman Tuhan dari kecil, tidak mungkin nilai agamanya rendah. Setuju? Setuju ya? Pasti nilai agamanya pasti di atas 9 lah. Begitu tuh. Nah, seiring waktu saya remaja, saya mendengar juga cerita yang sama, ya, cerita yang sama juga saya dengarkan. Nah, setelah saya seumuran ini, ya, 40 tahun, saya juga mendengarkan cerita yang sama. Jadi kalau pertanyaan sama kita, apa yang membedakan? Kalau anak-anak mungkin Alvin ya. Sorry ya, saya agak fokus kita. Ini untuk anak-anak dan orang dewasa karena ini sama aja. Jadi kalau anak-anak mendengarkan firman itu lebih ke memori ya. Oh, cerita anak-anak kayak seperti tadi ceritanya tentang anak yang hilang. Oh, anaknya yang hilang aja. Tetapi semakin kita dewasa, ceritanya memiliki makna yang berbeda. Itulah hebatnya firman Tuhan. Firman Tuhan itu tetap sama, tetapi pesannya, maknanya di dalam kesaksian hidup kita sehari-hari berbeda. Nah, sekarang kita memasuki pengertian dari informasi. Apa sih yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence, dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Itulah informasi. Saya memohon kepada kita untuk
Matius 24. Matius 24 ini itu berbicara tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di situ dikatakan penampakan perang, kelaparan, gempa bumi. Yang kedua, pemulihan Israel. Yang ketiga, Injil akan dikotbahkan di seluruh penjuru dunia. Keempat, kedurhakaan akan bertambah banyak dan kasih orang yang percaya akan menjadi dingin. Yang kelima, penampakan Kristus palsu dan nabi palsu. Baik, dari kecil saya sudah mendengarkan firman ini bahwa nanti Yesus akan datang. Dari tahun sejak saya bisa baca, sejak saya sekolah itu mungkin ya taruhlah tahun 1988 kelas 1 SD. Atau dari anak kecil, nanti Tuhan datang ya. Nih, anak-anak kecil dengar. Mamanya pernah bilang gak sih Yesus akan datang segera? Selalu gak sih ngasih anak-anak, nah Tuhan Yesus akan datang. Kalau kita waktu kecil selalu disampaikan begitu. Nanti Yesus pada waktunya akan datang. Tapi sampai saat ini saya sudah umur 40 tahun, gak ada tuh datang-datang. Ya kan? Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah makna pesan yang disampaikan orang tua saya pada waktu saya masih kecil dan pada saat ini sama? Menurut saudara bagaimana? Sama? Maknanya sama. Tapi cara kita memaknai sama? Kalau dulu waktu kecil seakan-akan kita ditakut-takutin. Yesus akan datang, bisa malam, bisa pagi, tidak tahu. Saking takutnya kita, ya betul. Jadi anak menurut disuruh apa gitu. Benar-benar kita takut Yesus akan datang. Tapi saat ini anak-anak sekarang coba sekelas Alvin lah. Alvin, Yesus akan datang segera. Kamu takut gak? Biasa aja tuh. Bisa jadi dalam hati biasa aja tuh. Tunggu aja Pak, tunggu aja Yesus datang Pak, kita tinggal diangkat. Sederhana ya, itu jawaban anak. Tapi kita yang mengerti beda. Ada satu makna yang benar-benar kita sadari bahwa kedatangan Tuhan itu berbicara tentang kesimpulan kita masuk surga atau tidak. Pintu keselamatan itu bagi kita bukan ketika Yesus datang. Mungkin kalau kita umurnya tidak panjang, itulah akhirnya. Itulah akhir penghakiman bagi kita. Ya, kalau anak-anak kan belum memikirkan sampai seperti itu. Benar kan? Anak-anak itu masih panjang lah, masih umurnya sekian. Tapi kita yang orang tua, yang lansia akan berpikirkan maknanya semakin dalam. Baik, pernahkah saudara merasa seperti ini? Kehidupan saya kok semakin kesini, kok saya semakin lemah, semakin pengen santai, semakin pengen apa ya? Gak usah terlalu berat-berat lah. Nah, saudara, mungkin saudara sering mendengar bahwa hal ini, kalau orang dewasa bilang ada istilahnya brain rot, penurunan, kerusakan otak. Ini diperkenalkan tahun 2004. Ya, tahun 2004 sudah diperkenalkan, tetapi sampai saat ini itu benar-benar semakin digaungkan bahwa itu memang masalah yang sangat luar biasa. Apa sih yang terjadi? Ya,
seperti menghabiskan banyak waktu di dunia maya yang dapat mengakibatkan letargi. Apa itu letargi? Letargi ini ketika terlalu banyak menggunakan handphone, mendengar ataupun melihat video-video pendek, itu bisa menyebabkan kelelahan otak. Contohnya apa? Susah bangun pagi. Siapa di sini anak-anak yang susah bangun pagi? Ada yang susah bangun pagi? Apakah sudah menggunakan handphone? Anak-anak ini sudah menggunakan handphone? Jadi walaupun istirahat nggak cukup, itu tidak membuat dia bisa bangun. Itu letargi. Itu terlalu banyak ya nonton handphone ya. Di sini digambarkan mengalami letargi ya. Pikiran berkabut. Apa itu pikiran berkabut? Itu konsentrasi ya, susah konsentrasi. Yaitu selanjutnya adalah kemerosotan fungsi kognitif. Apa itu? Apa itu saudara? Fungsi kognitif itu apa? Fungsi kognitif adalah kemampuan mental yang berhubungan dengan kemampuan otak untuk menerima dan mengelola informasi yang disampaikan oleh sistem indera kita. Saudara jangan heran, ada anak kelas 3 SMP, tapi kalau dicek otaknya itu, daya tangkapnya kelas 3 SD. Ini sudah survei. Ya, ini bukan main-main, ini keseriusan. Jadi ada anak-anak kita di sini, contohnya sudah SMA, tapi tes aja, daya pikirnya dia itu sama dengan kelas 3 SD. Banyak bisa baca, tapi nggak ngerti makna dari bacaan. Banyak bisa melihat, tapi nggak ngerti apa yang dilihat. Jadi sekarang ini kebanyakan anak-anak itu ataupun kita mengambil kesimpulan menurut pemikiran kita masing-masing. Contohnya di rumah, ya, kadang-kadang ada miskomunikasi. Anak-anak berpikir kalau kita memarahi anak-anak, mereka berpikir kita membenci, ya. Atau kadang-kadang gini, mama main pukul nih, ini pasal nih, kena pasal nih, mama bisa saya laporkan polisi nih, ya. Atau bangun pagi, Inul bangun, nah, itulah ceritanya di rumah kami. Entah siapa Inul di rumah kami, begitulah. Bangun, jangan terlambat ke sekolah. Saudara tahu, waktu kami tinggal di Depok, ya, sekarang kami tinggal di Ciracas dekat sekolah. Tujuannya apa? Supaya tidak terlalu capek ke sekolah. Yang kedua, supaya tidak terlambat. Kalau menurut saudara, kami lebih baik nggak di sana? Iya, betul, lebih baik. Tapi pernah terlambat? Ya, terlambat juga. Kenapa? Terlalu capek secara fisik? Enggak. Tapi kalau bicara handphone, ya, handphone udah ada satu rusak di rumah, hanya gara-gara kondisi yang sudah membingungkan. Rusak itu handphone. Ya. Kehidupan itu setelah dirusak, ya saya kasih inilah jelas kesaksian orang lain. Enggak usah saya membawa ke rumah saya juga nanti jadi bingung. Jadi begini, ini ada seorang anak, dia ini benar-benar terjadi dan anak ini bersaksi. Jadi dia sudah kecanduan handphone, ya, kecanduan handphone. Akhirnya bapaknya tarik. 3 hari dia nggak mau makan, tidur-tiduran, uring-uringan, emosi mukanya udah nggak jelas. 3 hari. Sama seperti anak yang kena sakau. Ngerti nggak kalau obat-obatan tertentu
tiba-tiba nggak dikasih, ya begitulah kondisinya. Jadi ini ingat-ingat juga nih buat anak-anak, jangan pernah mencoba obat-obat terlarang ya. Ingat ya, obat-obat terlarang. Itu juga sama seperti handphone. Ya, apa yang terjadi saudara? Bapaknya tidak kasih nih handphone. Kamu sadar dulu apa yang kamu buat. Setelah 3 hari dia mulai dengan capek-capeknya dia mulai makan. Sampai 21 hari. Setelah 21 hari sampai bapaknya, ibunya menemani ya. Akhirnya anak ini menyatakan, nah sekarang apa perbedaannya ketika kamu bermain dengan setiap hari, tidak terkontrol karena papa kerja, karena mamamu juga punya kegiatan, apa yang terjadi? Sekarang bandingkan dengan hidupmu saat ini, apakah kamu lebih bahagia? Ya Pak, saya lebih bahagia. Di rumah bisa bedakan ya. Kalau dulu di rumah saya kayak Michelle, Alvin masih kecil-kecil. Jadi permainan kita itu sederhana aja, main kuda-kudaan di tempat tidur lah, ya banyak ngobrol lah. Alvin itu masih suka tanya, Pak, yang kayak gini, ininya apa Pak? Ini Pak apa Pak? Baca. Yang ini apa Pak? Sekarang setelah dia mengenal handphone, dia nggak perlu tanya, dia nggak pernah nanya lagi. Kalau misalnya dia mau lagi malas, dia baru tanya. Dia tanya kalau dia lagi malas. Tapi kalau mau pergi cari, dia handphone aja cari apa gitu semua. Ya. Jadi lebih akrab dia sama Google sekarang daripada bapaknya. Faktanya begitu ya. Lebih akrab dia sama bapaknya. Karena sama itu Google dia tanya semua apa situ. Dia suka banyak, memang anaknya suka tanya. Tapi ya itulah. Tapi saudara ya, di dunia ini sudah ada yang menuhankan Google. Google dijadikan Tuhan karena apa? Karena apa? Karena itu yang bisa memberikan jawaban di dalam hidupnya. Ini berbicara informasi. Teknologi informasi saat ini itu kecepatannya luar biasa. Kalau dulu ya, zamannya saya sebenarnya cita-citanya jadi arsitek. Jujur dari kecil saya pengen jadi arsitek. Cuma karena keterbatasan uang, saya nggak tahu sebenarnya mau jadi apa. Jadi waktu itu saya disekolahkan di SMA. Itu kenapa saya disekolahkan di situ? Karena saya sudah dipersiapkan jadi dosen. Jadi bukannya apa? Saya SMA termasuk mahasiswa yang baik-baik saja. Jadi mereka lihat, kamu cocok jadi dosen. Oke, disiapkanlah saya jadi ngambil jurusan accounting. Nanti itu disiapkan habis dari sini kamu ke Manado, dan Manado kamu kita siapkan kamu ke Filipina. Kamu akan jadi dosen di SMA. Oh begitu ya. Tapi entah mengapa saya sering main ke lab IT. Jadi dulu pertama kali itu ada jurusan komputer di SMA. Saya masuk di situ. Jadi saya udah hampir 1 semester. Semuanya itu jurnal-jurnal apa perhitungan itu yang ada kita pelajari di dalam ekonomi itu semuanya bisa sangat sederhana, sekali klik aja. Itulah yang pertama kali membuat saya pindah di pertengahan jurusan. Ya, saya pikir mana yang paling gampang. Oh, informasi itu seperti itu ya, luar biasa. Jadi begitu cepatnya, jadi semua bisa dimudahkan. Nah, jadi kalau saudara lihat saat ini, saya kan ngambil pekerjaan di usaha di bidang interior eksterior. Itu pun mula-mulanya itu gara-gara saya waktu saya jadi manajer IT di Binder Group, saya banyak waktu. Mainlah saya. Akhirnya saya bikin beberapa sistem. Saya jual-jualin, saya sewa-sewain. Akhirnya orang ini kok maju-maju semua ya, gitu. Mereka bisa melampaui orang yang punya toko besar. Ya. Mereka bisa luar biasa perkembangannya. Jadi situ udah saya buat saya saja. Apa kira-kira usaha yang akhirnya mereka setelah saya itu mereka beli lah semua itu sistem. Oh adalah sedikit uang saya.
berpikir, inilah informasi itu sangat penting. Kita bisa tahu apa yang tren saat ini dan saat akan datang.